Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Widini Madewantari nomor absen 33. Saya Natasha Asmadia nomor absen 24. Saya Intan Nafita Anggraini nomor absen 17. Dan saya Melody Rizkina Oktaviani nomor absen 21. Untuk penelitian sejarah ini, objek penelitian yang kelompok kami pilih adalah Suku Samin yang ada di Sampung Kerjo. Berikut video cuplikan penelitian kami. Nama saya Sutono, lengkape nek ana tambane nek jenenge wong Jawa ajaran sikep nek wis keluarga kadang-kadang jenengan ana tambane. Sutono Hadi Saputra. bagaimana sejarah dan latar belakangnya berdirinya atau awal mulanya suku Samin. Sebenarnya ajaran suku Samin itu sudah sejak semulai saat ada kehidupan sebenarnya. Karena pemerintahan itu belum mengadopsi, jadi ajaran kita itu seolah-olah ajaran yang kurang bagaimana gitu ya. Sebenarnya ajaran Samin itu sendiri kita uri-uri, kita ini merasa sebagai orang Jawa ya kita harus mengikuti ajaran-ajaran dari Samin. Itu sebenarnya kan nama orang namanya Mbah Samin, ajarannya namanya ajaran sikap. Ajaran sikap itu istilahnya manusia harus jangkep. Nah, pengertian jangkep itu isinya harus jangkep, jadi tahu benar dan salah, obol atau lembut, kasar atau lembut gitu. Jadi sebenarnya kalau kita seandainya ada orang keliru ya jangan dikeliru-kelirukan, jangan salah-salahkan. Kalau bisa diingatkan, kalau enggak bisa ya silakan, asal kita tahu benar, tahu baik, itu aja. Jadi lebih mengedepankan ajaran laku itu ada 5 sebenarnya, dengan becek, rukun, seger, waras itu tadi. Larangan laku juga 5 yang namanya ojo drengki, serai, panaskan, sedapan, kemarin. Itu artinya manusia hidup itu harus demen. Nah, demen itu artinya kalau kita kupas, demen itu artinya senang, tapi senang belum tentu demen. Demen itu ya istilahnya ini ya, bener-bener menyatu di hati, bener-bener mantap. Demen itu bukan hanya sekedar senang. Becek juga begitu. Becek dalam arti becek itu baik, tapi baik belum tentu becek. Becek itu sendiri kalau dikupas sesuatu yang ada baiknya, ada benarnya, ada pasnya gitu. Becek yang ketiga rukun. Nah, kita hidup di dunia itu harus rukun sama sesama. Jadi rukun itu sendiri bukan dalam arti suatu contoh, suatu ada perkumpulan dianggap rukun, enggak. Suatu contoh kita main kartu, apakah itu rukun? Enggak. Jadi rukun itu tempatnya di hati. Biarpun toh kita tidak kumpul, asal di hati itu menyatu ya, itu namanya rukun. Yang keempat seger. Nah, kategori seger itu istilahnya apa ya, istilahnya seger itu enak, tapi enak belum tentu seger. Satu contoh, kita panas-panas kayak gini jalan-jalan di perladangan, di situ ada semangka. Karena kita haus, kita main ambil aja.
nggak tahu itu miliknya siapa. Seger kita makan, tapi itu nggak seger karena kita nggak ketahuan yang milik ya. Jadi sesuatu yang sah yang kita makan itu namanya seger, enak. Yang terakhir waras. Kategori waras itu yang dibilang sehat, tapi orang sehat belum tentu waras. Suatu contoh, ada teman yang bertengkar padahal fisiknya sehat, tapi itu pun juga bisa dibilang gak waras. Suatu contoh, ini ada yang bertengkar, kadang-kadang orang tua bilang yang waras ngalah, yang waras ngalah. Itu tadi ya. Jadi kategori waras itu belum tentu orang itu sakit, tapi kalau orang sakit pasti tidak waras. Kategori waras itu tadi orang yang tahu benar-benar itu enggak baik, jangan sampai dilakoni lah. Kategori waras. Larangan laku juga ada 5, yang namanya ojo jengki, serai, panasten, dapan, kemeren. Jengki itu orang yang jengki, guding. Saya suatu contoh, ada teman yang jengki sama mbak, jengki, wah guding, aku guding karo mbak aja, gak baik. Jadi itu sendiri yang ditanyakan. Ini masalahnya adat yang lainnya. Satu contoh adat perkawinan. Adat perkawinan kalau ajaran sikap itu juga pakai cara adatnya orang sikap. Jadi satu contoh adat perkawinan, kalau adatnya orang sikap itu ya yang penting dari kedua belah orang tua istilahnya ngelamar, setelah ngelamar disetujui, ya itu yang dikatakan sah. Itu masalah pencatatan itu kan catatan pemerintahan ya. Satu contoh di KUA itu hanya pencatatan, yang dikatakan kawin sah itu ya dari pengesahan pihak kedua pihak orang tua itu tadi. Itu yang kawin adat. Terus adat yang lain-lain, sebenarnya adat itu banyak. Lain lagi apa yang ditanya? Masalah adat mungkin yang lebih konkretnya adat yang bagaimana yang ditanyakan. Untuk saat ini bagaimana kondisi suku Samin di Desa Sambungrejo ini? Yang dimaksudkan kondisi itu yang bagaimana? Kondisi orang Samin itu ya gimana ya, kalau dibilang kita itu tidak ada apa, tidak ada istimewanya. Suku Samin itu istimewanya apa sih? Mau kondisinya ya kalau kita jawab itu biasa-biasa aja. Jadi nggak ada kita itu menonjolkan keistimewaan kita itu, enggak. Masalahnya suku Samin itu lebih mengedepankan sifat kesederhanaannya. Makanya satu contoh, mengapa ciri khas orang Samin itu kadang-kadang pakaiannya kok serba hitam. Nah, serba hitam itu kita kan menunjukkan kesederhanaan. Jadi enggak kita itu enggak menonjolkan sesuatu yang dianggap istimewa, itu enggak. Kalau untuk apa ya, populasi atau masih yang mengikuti ajaran sikap ini, apakah masih banyak di Desa Sambungrejo ini? Nah, ini ya. Kalau populasi masih banyak apa enggak, makanya dari awal kan kita udah bilang sebenarnya ajaran Samin itu semenjak ada kehidupan
semenjak ada kehidupan. Jadi kalau toh ada yang menganut agama lain itu karena era apa ya, era kalau kita bilang bahasa kasarnya itu era penjajah. Penjajah itu sendiri bukan dalam arti seperti kita dijajah Belanda, enggak. Satu contoh, ada, kita buka aja sejarah dunia Mbak ya. Sejarah dunia. Pulau tertua di dunia itu sebenarnya Pulau Jawa. Penduduk tertua di dunia itu juga orang Jawa. Makanya orang Jawa dari dulu. Terus yang kedua serai itu tentang orang yang serekalan, sering nyerekali kancane. Wah baik kita akali, gue bentik peninggalan, itu nggak baik. Ini serai panastan itu di hati yang selalu apa ya, selalu panasan. Suatu contoh, ternyata ada yang mencapai suatu keberhasilan, mbak belum, jadi panas. Itu di mana di hati itu juga baik. Panas. Dan dahpen itu orang yang sering ngurusi urusannya lian. Jadi sing ora urusane melu ngurusi itu juga nggak baik. Yang terakhir kemeren. Nah, kemeren itu yang paling kecil, hanya iri. Jadi sesuatu ada yang ada keberhasilan, intinya hanya iri itu aja. Iri itu pun juga nggak baik. Jadi larangan berlaku ada 5: ojo jeli, serai, dan dapat kemeren. Tujuan laku 5. Demen becek rukun seger waras itu tadi. Patokane lelaku, tujuan lelaku itu hanya 3. Jadi orang memeluk agama apapun patoknya hanya 3, yaitu tadi ucap, partikel, kelakuan. Ucap itu ucapan yang baik. Partikel itu di hati. Siapa tahu orangnya sepertinya baik tapi hatinya jelek, ada kan kayak gitu. Ini ucap, partikel, kelakuan. Kelakuan itu jelas. Kelakuan kalau nggak baik, kita mencuri juga nggak baik, kita seringkali orang tadi juga nggak baik. Jadi patokan laku cuma 3 itu tadi. Jadi biarpun memeluk agama apapun, patokannya hanya 3 itu tadi: ucap, partikel, kelakuan. Jadi ajaran Samin yang namanya ajaran sikap itu hanya mengedepankan kita dengan becek rukun seger waras, larangannya ojo jeli, serai, panas dan kapan kemarin, patokan laku, ucap, partikel, kelakuan. Perilaku sehari-harinya orang Samin itu ya, kita itu aktivitasnya sehari-hari ya, nggak terlalu neko-neko lah ya, apa adanya. Setiap hari Jumat Legi itu kan pertemuan rutin. Intinya pertemuan rutin itu kita hanya penyegaran. Yang namanya penyegaran itu kita hanya eling-eling ajaran sing kudune arep lali dadi ben eling meneh. Jadi ceritane iku ya wis kuwi-kuwi ae. Intine ya mung apa ya? Intine iku mung pengeling-eling ojo ngantek lali ajaran-ajaran aku. Masalah klothek lesung itu kan seni. Jadi senine wong sikep klothek lesung. Nah, klothek lesung itu jane ya ora ana istimewane. Makanya aku marah bilang kalau wong sikep itu menunjukkan kesederhanaan. Jadi senine yo wis apa anane iku sing ditutuki kok menimbulkan menghasilkan suatu seni. Jadi sampai sekarang klothek lesung itu bisa dipakai untuk menyambut
tamu-tamu. Jadi kenapa anak-anak sekarang kok nggak paham sejarah? Jangankan mbak pangkat bupati aja nggak paham. Pangkat bupati berkunjung ke sini, itu saya berkunjung ke tempat siapa? Kalau mau sholat ya silahkan sholat lah. Tapi yang dikunjungi ini siapa dia kan nggak paham. Itu. Saya ini siapa? Satu contoh, orang memeluk agama Islam, ada orang Hindu kok diajak sholat, kan nggak pas tuh Pak. Suatu contoh gitu. Makanya di sini ada ya, kemarin ada yang komplain tuh, kok nggak dibangun musola? Nanti dulu. Di sini, lingkungan sini ini lingkungan apa? Lingkungan ini nggak lingkungan agama yang lain. Sini itu lingkungan adat. Jadi ya nggak ada musola. Kalau mau sholat di masjid. Satu contoh, kita pernah berkunjung ke tempat suku Baduy di Banten sana. Di sana pun juga nggak ada musola. Ya karena ajarannya ajaran suku Sunda itu namanya ajaran apa ya namanya? Ya sama kok, istilahnya sama.